Semenjak diwawancara oleh salah satu YouTuber Indonesia, sosok wanita ini ramai dibicarakan di berbagai media. Siapakah sebenarnya dia? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Dr. Siti Fadilah Supari lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 6 November 1949. Ia menyelesaikan sekolah atasnya di SMAN 1 Surakarta. Menerima gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1972. Melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia, ia menerima gelar Master S2 untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Ia pun menerima gelar Doktor S3 dari Universitas Indonesia. Sukses di dunia pendidikan mengantarkan ia sebagai pengajar Departemen Jantung dan Pembuluh Darah Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Ia pun mengajar sebagai dosen tamu di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dosen tamu di Pasca Sarjana jurusan Epidemiologi, mengajar pula di Fakultas Kedokteran dan staf pengajar Kardiologi Universitas Indonesia. Selain menjadi dosen, ia adalah seorang ahli jantung. Siti Fadilah telah menjabat sebagai ahli jantung Rumah Sakit Jantung Harapan Kita selama 25 tahun. Ia juga menjadi kepala unit penelitian Yayasan Jantung Indonesia dan kepala pusat penelitian Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Menjadi Menteri Kesehatan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia mengaku terkejut karena ditunjuk menjadi menteri. Serah terima jabatan Menteri Kesehatan dari Ahmad Sujudi ke Siti Fadilah dilakukan di Jakarta pada 21 Oktober 2004. Setelah tidak lagi menjadi Menteri Kesehatan, ia ditunjuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Saatnya dunia berubah, tangan Tuhan di balik virus flu burung. Sebuah buku karya dari Siti Fadilah yang membongkar konspirasi WHO dan Amerika Serikat. Siti Fadilah membuka kedok WHO yang telah lebih dari 50 tahun mewajibkan virus yang ternyata banyak merugikan negara miskin dan berkembang. Bukunya menuai protes dari petinggi-petinggi WHO dan Amerika Serikat. Buku edisi bahasa Inggris ditarik dari peredaran untuk dilakukan revisi, sedangkan buku edisi bahasa Indonesia masih beredar. Inilah salah satu kutipan dalam bukunya. Siapa sangka ia terjerat dalam kasus dugaan korupsi pada bulan April 2012 atas proyek pengadaan alat kesehatan senilai 15 miliar rupiah dengan perkiraan kerugian negara sebesar 6 miliar rupiah. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, meragukan adanya aliran uang dari kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan oleh tersangka Siti Fadilah ke koleganya Sutrisno Bahir dan Amin Rais. Kepada Deddy Corbuzier, ia yang sedang dirawat di rumah sakit mengaku tidak korupsi 6 miliar seperti yang dituduhkan. Ia dituduh melakukan korupsi 6 miliar yang merugikan negara yang dilakukan stafnya yang menjabat eselon 2. Ketika diwawancara oleh Deddy Corbuzier, ia belak-belakan soal flu burung, virus corona, dan Bill Gates. Menurut dia, saat itu dia membuktikan virus flu burung tidak menular. Saya membuktikan virus flu burung tidak menular.
Saya protes ke PBB, setelah itu stop vaksin. Saya stop flu burung tidak pakai vaksin, tapi pakai politik. Pada saat itu vaksinnya dijual ke Indonesia. Kalau dijual ke Indonesia mahal dan kita harus ngutang, ungkap Siti Fadilah. Ia juga mengungkapkan keanehan pada Bill Gates yang mempersiapkan vaksin. Ada sesuatu yang aneh. Saya ikutin Bill Gates ini di Forum Ekonomi Internasional awal tahun. Dia di situ menggebu-gebu bahwa nanti akan ada pandemi. Anehnya, dia juga mempersiapkan vaksin. Kenapa ada pandemi selalu ada vaksin? Kenapa pandeminya tidak diselesaikan? Dia kan bukan dokter. Mengapa dia begitu pasif menganalisa akan terjadi pandemi? Menganalisa dunia akan butuh vaksin sekian miliar. Untuk saya, itu sesuatu yang tidak masuk di akal saya. Ada apa sih? Dia kan pembisnis, ahli komputer. Mungkin dia ahli virus. Tapi virus komputer. Tapi virus manusia berbeda. Imbuh Siti Fadilah. Menurutnya, Indonesia saat ini dalam menghadapi virus corona harus mandiri membuat vaksin. Dia menyebut orang Indonesia dapat membuat vaksin. Sekian penjelasan siapa sebenarnya Siti Fadilah yang dibicarakan di berbagai media. Like jikalau Anda suka dan dislike jikalau Anda tidak suka.